Di sini ada note. Sepatu ini kami dedikasikan untuk para pemain basket muda di seluruh Indonesia. Berarti yang tua gimana ya? Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini di tangan gue udah ada sepatu basket terbaru Ardiles Asa DBL 6.9. Namanya panjang banget. Ini gue pertama kali nge-review sepatu dari brand Ardiles sama Asa lain juga, dan banyak dari kalian sebenarnya penasaran untuk gue nge-review sepatu ini. Dan karena gue ngelihat modelnya cukup asik, makanya kali ini gue decide untuk nge-review sepatunya guys. By the way, sepatu ini cukup limited, kabarnya cuma dirilis 2021 pasang dan PO sistemnya. Gue kebetulan nggak ikut PO, jadi gue belinya resell. Dan terlebih lagi sepatu ini dijual dengan harga yang menurut gue bener-bener affordable banget, Rp590.000 guys. Jadi buat kalian yang pengen ngedapetin sepatu ini sekarang kayaknya udah susah, dan kalian bisa beli di reseller aja. Tambah lagi gue juga bener-bener penasaran sih apa yang mereka kasih di sepatu ini guys. Yang pertama, sebelum kita ke reviewnya, gue nggak akan bandingin sepatu ini sama sepatu-sepatu yang sering gue review, Nike, Adidas, dan lain sebagainya. Karena menurut gue sih, gue nggak terlalu suka yang ngebanding-bandingin sepatu. Biasanya kalau gue ngebandingin itu harus yang bener-bener kayak sepadan gitu. Atau biasanya sih based dari pengalaman gue dan pemikiran gue juga. Jangan salah juga, di video kali ini gue bakal kasih info ke kalian juga apa yang gue suka, apa yang gue nggak suka, apa yang menurut gue bisa diimprove juga dari sepatu ini, tapi nggak akan gue banding-bandingin guys. Jadi kalau kalian tanya ke gue apa perbandingan sepatu ini sama sepatu Nike, menurut gue nggak perlu jawab lah ya. Dan di samping itu, kalau kalian suka dengan konten-konten review seperti ini, jangan lupa kalian subscribe dan nyalain tombol loncengnya juga. Yang pertama, gue bakal bahas dari segi tractionnya dulu. Traction yang ada di sepatu ini full herringbone, dan gue suka banget karena mereka udah naruh aja yang pasti-pasti. Karena herringbone menurut gue sih udah bisa dibilang 80% bekerja dengan baik, sisanya 20% itu tergantung dari rubber yang digunakan di sepatu ini. Kalau rubbernya oke, ya bisa jadi traction yang ada di sepatu ini bagus guys. Secara first impression, gue ngelihat rubber yang digunakan di sepatu ini cukup tebal. Ini kayak warnanya juga camo print gitu, cukup menarik. Ada warna orange sama warna abu-abu atau biru tua juga gitu. Gue kayak rada bingung gitu warnanya apa. Dan dengan penggunaan rubber yang cukup tebal seperti ini, gue cukup positif sepatu ini bakal durable kalau digunakan di lapangan outdoor. Di bagian depannya di sini kayak ada flex groove, jadi ini berfungsi untuk memberikan kalian fleksibilitas yang oke di bagian forefoot. Dan ditambah lagi di sini ada outrigger juga yang menurut gue juga cukup keras, jadi ini berfungsi untuk memberikan kalian stabilitas yang oke di sepatu ini. Dari segi material menurut gue standar aja, tapi gue cukup suka dari penggunaan layering material dan desain yang dikasih di sepatu ini. Kita mendapatkan material yang basicnya itu mesh, ini yang bagian dalam. Di bagian luar di sini ada outer materialnya. Di sini ada sejenis ripstop material yang tipis juga. Dan sebenarnya secara keseluruhan sepatu ini tuh cukup ringan guys. Jadi waktu gue keluarin dari dalam box, ya oke lah material yang ada di sepatu ini. Ditambah lagi gue juga ngerasain waktu kaki gue di dalam, ini tuh materialnya nggak membutuhkan break in time sama sekali. Di bagian sampingnya di sini ada fused layering material yang ini berfungsi untuk memberikan kita durabilitas terhadap material apa yang ada di sepatu ini. Cuma fuse-nya juga berasa cukup tipis ya, jadi ya emang it is what it is. Di bagian belakang dari sepatunya di sini kita mendapatkan material sedikit lebih tebal, lebih rigid, lebih konstruktif, dan ini menurut gua oke banget dalam memberikan kita support di bagian area heel. Juga di samping itu ada heel counter juga, ada internal heel counter, ada external heel counter yang ini berfungsi untuk memberikan kita ankle support di sepatu ini juga. Secara untuk fitnya sendiri, sepatu ini fit true to size. Fitnya menurut gue sih standar aja, nothing exceptional di sepatu ini. Yang gue cukup suka di bagian forefoot, di sini kayak dikasih panel-panel yang ini berfungsi untuk memberikan kita lockdown yang oke di bagian forefoot. Dan di bagian belakang dari sepatunya, di sini ada padding-padding yang menurut gue nggak terlalu banyak, tapi ya standar aja gitu. Rada di sculpt juga. Jadi menurut gue untuk sizingnya sendiri, kalian bisa beli true to size di sepatu ini. Untuk para wide footers, kalian perlu berhati-hati juga karena waktu gue pakai sepatu ini yang bagian kanan, di bagian clicking di sini, ini tuh gue ngerasa kayak rada sempit guys. Jadi buat kalian para wide footers, pastikan kalian bisa cobain dulu di store sehingga kalian bisa ngedapetin sizing yang sesuai. Juga gue kurang begitu suka sama fit di bagian forefoot karena di sini berasa kayak banyak banget ruang di bagian atas kaki gue.
Jadi fitnya kayak kurang berasa one-to-one di kaki gue. Lanjut ke bagian cushion, gue nggak terlalu suka sama cushion yang ada di sepatu ini ya. Berasa kayak keras banget, firm gitu. Ini namanya Megatonic. Jadi ya waktu gue nyobain sepatunya memang berasa kayak bener-bener cushionnya sebenarnya tebel sih guys. Tapi kayak gue ngerasa firm aja gitu, sensasi overall feel-nya. Di bagian belakang sini berasa kayak ada sensasi absorbingnya dikit banget. Tapi secara overall ini kayak cushioning yang bener-bener padat aja gitu guys. Gue berharap sebenarnya cushioningnya bisa lebih soft dikit, jadi kita bisa ngedapetin sedikit impact protection di sepatu ini. Menurut gue buat kalian yang mencari impact protection, kayaknya kalian nggak akan ngedapetin juga di sepatu ini. Makanya sepatu ini kalau di boxnya sendiri ditulis ini untuk para pemain muda, jadi ya gue cukup setuju juga dari tulisan yang ada di boxnya ya, bukan kata-kata gue ya guys. Juga menurut gue dengan penggunaan cushion seperti ini yang firm, kalian akan mendapatkan ekstra stabilitas di bagian depan, dan juga di samping itu tekanan dari kaki kalian ke lapangan itu akan bener-bener cepat aja gitu guys. Jadi kalian bisa bergerak dengan cepat, nggak ada delay sama sekali dari segi cushion yang ada di sepatu ini. Dan tambah lagi menurut gue juga cushioning yang ada di sepatu ini mungkin butuh break in time, tapi kita nggak akan ada yang tahu. Gue harus cobain dulu sepatu ini, dan mungkin setelah gue pakai sepatunya cushionnya bisa break in dan secara overall bisa ngasih sensasi cushion yang lebih nyaman guys. Juga mungkin satu lagi yang menurut gue rada kurang ini di bagian arch supportnya. Menurut gue sih mungkin mereka perhatiin, tapi di satu sisi kurang kuat aja. Jadi kayak sepatunya masih bisa ditwist ke sini. Sebenarnya ditwist ke sini ini masih bisa, tapi kalau ditwist ke luar gini yang bener-bener nggak naturalnya kaki kita, ini tuh sebenarnya rada susah guys. Karena kalau kalian lihat dari kontur bawah outsole-nya, di sini tuh dibikin tipis, tapi yang di bagian sini ini dibikin tebal. Jadi menurut gue sebenarnya diperhatiin, tapi memang kurang optimal. Gue masih berharap di bagian dalam di sini ada bener-bener arch support-nya. Tapi dengan build yang seperti ini, kita masih bisa nge-twist sepatunya, kurang lebih seperti itu. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Ardiles Asa 6.9 DBL. Susah banget nyebutin namanya asli. Gue secara first impression cukup suka dengan apa yang diberikan di sepatu ini. Dari segi desainnya sendiri menurut gue kayak sepatu basket banget. Gue suka dengan adanya strap di samping, udah ada heel counter, ada outrigger juga. Cuma memang masih missing di bagian tengah dari sepatunya, yaitu arch support di sepatu ini guys. Jadi ya sekian untuk review dari sepatu ini. Kalau kalian suka dengan konten gua, kalian bisa subscribe, nyalain tombol loncengnya juga, dan klik tombol like-nya karena itu bakal ngebantu algoritma dari YouTube juga. And that's about it guys. See you next video. Peace.